Halo teman-teman administrator muda atau semua yang sedang menonton podcast pada kali ini. Nah, kita kembali lagi nih di Pobluk, podcast masalah publik. Nah, Pobluk ini membahas isu atau masalah yang masalah publik gitu di Indonesia. Nah, pada kali ini aku Diva Naila akan menemani kalian selama 15 menit ke depan. Tentunya aku tuh nggak sendirian, aku ditemani oleh dua narasumber yang keren banget nih ya, yang akan membahas kasus penyalahgunaan dana BOS di Sekolah Negeri Kota Serang ya. Oke, kita boleh kenalan dulu kali ya. Boleh, jadi perkenalkan, nama aku Adelia Herawati, aku dari jurusan Administrasi Publik, angkatan tahun 2023. Halo, perkenalkan aku Anindita Sofia dari Administrasi Publik angkatan 2023. Halo Dita dan Adel, terima kasih ya udah datang ke podcast pada hari ini karena bahasan kita tuh bakal seru banget ya. Oke, sebelum kita membahas kasusnya nih, aku penasaran banget kabar kalian nih gimana nih? Kesibukan akhir-akhir itu gimana? Baik banget, kesibukan akhir-akhir ini ya lagi ngejar tugas aja sih. Lagi pusing tugas ya? Iya, betul. Iya, kita kabarnya baik, cuman kita lagi pusing ngejar tugas akhir karena kita juga menjelang UAS kan, biar bisa ngerjain tugas juga biar bisa belajar UASnya tuh lebih nyaman. Yang pastinya kita bertiga dan semua penonton harus menjaga kesehatan ya. Iya, betul. Iya. Lagi musim hujan gitu ya. Aku aja kayak masuk angin gitu kemarin. Iya, dingin banget cuacanya, jadi gampang sakit kalau misalnya nggak jaga kesehatan baik. Nah, mungkin kasus ini tuh lagi hangat banget gitu ya, sampai-sampai kalian ini udah siap banget nih. Siap banget. Iya, cukup hangat dan ramai juga yang bahas khususnya karena masalah ini tuh nggak cuma soal penyalahgunaan dana aja, tapi juga dampaknya ke kualitas pendidikan di Kota Serang. Kalau dana BOS nggak dikelola dengan baik kan yang rugi bukan cuma sekolah aja ya, tapi juga siswanya. Wah, betul banget nih. Sebelum kita masuk lebih dalam gitu ya pada kasus kali ini, aku tuh mau jelasin buat para pendengar gitu yang belum familiar sama dana BOS. Mungkin ada yang bisa jelasin dana BOS tuh sebelumnya tuh apa sih? Ya, boleh banget. Jadi dana BOS itu adalah dana bantuan operasional yang diberikan pemerintah kepada sekolah-sekolah yang ada di Indonesia. Nah, tujuan dari dana BOS ini juga mulia banget, yaitu buat membantu biaya operasional sekolah, terus juga mengurangi beban biaya siswa-siswi, khususnya untuk mereka yang kurang mampu, dan juga tentunya untuk mengembangkan dan meningkatkan kualitas pembelajaran yang ada di Indonesia. Tapi masalahnya di beberapa kasus dana ini tuh sering disalahgunakan. Ada informasi lebih lanjut di sini Kak? Mau nambahin juga, pengelolaan dana BOS ini diatur juga oleh pemerintah resmi, yaitu Permendikbudristek nomor 2 tahun 2022, yang prinsipnya itu fleksibilitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas. Tapi kenyataannya prinsip-prinsip ini tuh sering nggak dilaksanakan dengan baik. Bahkan data dari Indonesian Corruption Watch atau ICW aja mencatat bahwa pada tahun 2023 itu 40% dari korupsi sektor pendidikan itu melibatkan dana BOS. Wah, besar banget ya kalau misalkan sampai 40% itu. Tapi kok malah ada sih kasus penyalahgunaannya, padahal tuh dana BOS itu tujuannya tuh mulia banget gitu ya untuk membantu pendidikan gitu. Nah, itu dia, di lapangan tuh banyak sekolah yang nggak mengelola dana ini sesuai aturan. Kayak ada aja laporan manipulasi laporan keuangan, markup barang, dan kegiatan fiktif. Wah, miris banget ya. Jadi sebenarnya tuh masalah ini emang kurang pengawasan atau emang belum bisa cara mengelolanya gitu? Dua-duanya. Di satu sisi, jadi pengawasan itu lemah, mulai dari pihak internal maupun eksternalnya. Di sisi lain, mungkin SDM dari sekolahnya juga masih kurang terampil. Mereka kurang tahu bagaimana mengawasi penggunaan dana BOS. Terus dana BOS itu sebenarnya digunakan untuk apa aja sih. Jadi masih susah gitu. Dan juga emang ada oknum-oknum yang nggak sedikit menyalahgunakan dananya untuk kepentingan pribadi mereka. Oke. Sekarang kita sudah mulai nih masuk ke masalah yang lebih detail nih. Aku penasaran nih, di Sekolah Negeri Kota Serang tersendiri itu tuh sudah berapa banyak kasus yang ditemukan gitu? Cukup banyak per tahun 2023 kemarin, mulai dari tingkat SD, SMP, SMA, bahkan SMK juga. Waduh, berarti lumayan deh ke semua jenjang ya berarti ya? Iya,
Iya, makanya kasus ini itu cukup serius. Padahal pihak Kemendikbud itu udah menyalurkan dana secara merata untuk dana BOS ini ke sekolah-sekolah negeri yang ada di Kota Serang. Mulai dari tingkat SD yang sebesar 35 miliar, terus tingkat SMP sebesar 14 miliar, terus tingkat SMA yang sebesar 8, miliar, dan SMK negeri yang di Kota Serang itu sebesar 9,8 miliar. Cuma ya karena ada penyalahgunaan ini, jadi tujuan dari dana BOS ini nggak bisa sampai ke tujuan yang sebenarnya. Misalnya dananya ini malah dipakai, seharusnya dipakai untuk perbaikan fasilitas, tapi malah digunakan untuk yang lain. Wah, parah banget berarti ini ya. Harusnya tuh dana sebesar itu kalau dikelola dengan baik tuh bakal meningkatkan kualitas pendidikan gitu ya di Kota Serang agar pendidikan tuh lebih baik gitu ya. Betul banget, dan yang bikin prihatin lagi tuh beberapa kasus ini melibatkan oknum yang emang seharusnya bertanggung jawab atas pengelolaan dana ini. Jadi bukan cuma soal administrasi aja yang buruk, tapi emang ada unsur kesengajaan buat ngambil keuntungan secara pribadi. Wah, sedih banget ya, harusnya nih dananya tuh buat tersalurkan gitu ya. Oke, kita langsung aja mulai bahas di kasus tingkat SD dulu. Boleh, jadi kita bahas dari tingkat SD negeri dulu ya Kak. Jadi untuk tingkat SD itu ada kasus yang pertama di SD negeri Karanghantu. Jadi dana BOS ini digunakan untuk pungutan liar untuk kegiatan-kegiatan guru. Nah, kegiatan gurunya ini tuh mencapai 68 juta per tahunnya. Wah, serius? Itu sampai berjuta-juta ya? Iya, Itu betul. beneran buat pungutan liar semua? Iya, betul buat pungutan liar semua. Wah, gimana nih ya ceritanya? Emang orang tua murid tuh nggak curiga gitu ya sama iuran ini? Iya, mungkin karena itu ya, karena kurangnya transparansi. Jadi dananya itu nggak diinformasikan secara terbuka. Jadi pihak-pihak luar seperti orang tua juga nggak bisa mengawasi dananya ini untuk apa saja. Iya, gitu. Selain itu juga ada temuan pembayaran tim BOS yang dibayar nggak sesuai juknis, yaitu sebesar 2,7 juta per bulan di SDN Karanghantu dan SDN Cibomo, atau sekitar 32 juta lebih per tahun, dengan rincian pembayaran honor kepada kepala sekolah, bendahara BOS, dan operator yang dianggap sebagai tim tersebut. Sementara itu di SDN Cigoong 3 itu senilai 6,5 juta saat September dan Oktober 2023 yang diakui sebagai uang pembinaan. Nah, kemudian berdasarkan hasil investigasi hukum dari LBHK Wartawan Banten, diduga kepala sekolah SDN 2 Serang ini merekayasa laporan penggunaan dana BOS reguler pada tahun 2023 ke kementerian terkait melalui aplikasi yang mereka miliki, sehingga rekayasa keuangan ini tuh merugikan keuangan negara. Iya. Tadi sempat mention LBHK Wartawan Banten ya. Hasil investigasinya tuh apa sih? Nah, jadi gini, salah satu kasusnya itu ada di kegiatan pengembangan perpustakaan yang anggarannya itu sekitar 94 juta, tapi diduga dimanipulasi lewat kerjasama dengan penerbit atau distributor buku. Caranya itu mereka menaikkan harga di faktur pembelian dan kepala sekolah ini dapat komisi 5-10%. Nah, selain perpustakaan ada juga anggaran untuk pembelajaran, ekstrakurikuler, dan asesmen. Nilainya itu mencapai 278 juta, tapi yang lebih parah laporan kegiatan ini tuh diduga fiktif. Jadi sebenarnya tuh nggak ada kegiatan yang dilakukan menggunakan dana tersebut. Aduh, berarti ini tuh parah banget ya. Harusnya tuh tersalurkan gitu ya, tapi seolah-olah ini hanya formalitas gitu ya. Betul banget. Situasi yang mirip juga ditemukan di anggaran administrasi kegiatan satuan pendidikan yang mencapai 245 juta. Jadi ada indikasi kalau laporan pengadaan barang dan jasa ini sengaja dibesar-besarkan, padahal barangnya aja nggak ada dan atau kualitasnya nggak sesuai gitu. Nah, izin menambahkan juga, bahkan untuk pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah juga sama. Dengan dana sebesar 177 juta, nggak ada bukti jelas kalau pemeliharaan itu benar-benar dilakukan sama pihak sekolah tersebut. Itu aja sih mungkin ya untuk tingkat SD negeri di Kota Serang. Wah, kita nih udah nih tadi penjelasan kasus di tingkat SD. Mungkin aku penasaran nih sama tingkat SMP. Itu tuh modusnya tuh masih sama atau gimana? Masih sama, jadi kasus yang menonjol ini khususnya ada di SMP Negeri 18 Kota Serang. Jadi mereka itu melaporkan penggunaan dana BOS untuk pengembangan perpustakaan hingga sebesar 141 juta. Tapi dalam investigasinya mereka itu sebenarnya
melakukan markup dalam pengadaan buku. Oh, markupnya tuh maksudnya tuh kayak gimana tuh? Sama kayak tadi, jadi harga buku itu dinaikkan di faktur dan kepala sekolah dapat komisi 5-15% dari nilai pengadaan. Selain itu juga ada laporan kegiatan pembelajaran senilai 206 juta yang ternyata itu fiktif, dilaporkan ada kegiatannya padahal nggak ada kegiatan apa-apa. Terus juga kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah tahun 2023 yang menyerap dana BOS sekitar 73 juta lebih itu diduga diselewengkan juga. Oh, berarti dana sebanyak itu tuh belum tahu gitu disalurkannya tuh kemana gitu ya? Iya, dan itu yang bikin kualitas pendidikan siswa jadi korban. Apakah ada lagi gitu kasus di SMP ini? Tingkat SMP udah sih itu aja. Oke, sekarang kita masuk ke jenjang paling akhir nih, yaitu SMA dan SMK, dan menjadi topik yang terakhir gitu ya. Penyalahgunaan dana BOS di SMA, SMK tuh seperti apa sih? Masih mirip-mirip seperti tingkat SD dan SMP, jadi cuman angkanya ini lebih besar. Jadi kalau di SMA ini ada di SMA Negeri 6 Kota Serang, pengadaan barang dan jasa yang mereka lakukan itu ada perubahan harga dan juga pengeluaran fiktif yang seolah-olah dilakukan, padahal nggak ada yang digunakan menggunakan dana BOS tersebut. Nah, terus juga di SMK Negeri 5 Kota Serang ada dana sebesar 733 juta untuk pemeliharaan sarana dan prasarana, tapi hasilnya tuh tidak ada. Oh, berarti itu gede banget ya, sampai ratusan juta ya. Berarti lebih besar gitu ya daripada SD sama SMP tadi ya. Betul, terus di SMKN 2 Kota Serang tuh lebih parah lagi karena siswanya ini harus belajar di teras selama setahun. Parah banget. Padahal dana perbaikan untuk fasilitas seperti meja dan kursi ini udah dianggarkan oleh pemerintah. Nah, harusnya tuh belajar tuh yang nyaman gitu ya, tapi mereka malah di teras gitu ya. Iya. Masa meja juga nggak ada? Nggak ada. Ya, makanya investigasi juga nemuin bahwa dana BOS tersebut itu diduga untuk dilakukan hal lain. Jadi mereka itu menggunakan dananya untuk kepentingan pribadinya atau memanfaatkan untuk hal-hal yang di luar dari tujuan dana BOS tersebut. Pokoknya parah banget ya. Jadi kalau misalkan kita ambil benang merahnya nih, dampak dari kasus ini tuh apa sih? Dampaknya jelas banget ya. Pertama itu fasilitas yang harusnya diperbaiki justru malah terbengkalai. Lalu siswa juga belajar dalam kondisi yang nggak layak dan kepercayaan masyarakat terhadap sekolah dan pemerintah juga pasti menurun drastis kan. Pokoknya berarti artinya tuh menarik banget ya pembahasan kita pada hari ini gitu. Dana BOS yang harusnya disalurkan gitu, tapi malah disalahgunakan gitu. Berarti dana BOS ini tuh benar-benar berpengaruh besar gitu. Berpengaruh, pendidikan iya, ya. sangat berpengaruh. Kalau misalkan kita ngomongin solusi nih, menurut kalian apa aja sih yang bisa dilakukan gitu? Ada beberapa solusinya. Jadi solusinya itu bisa dari pengawasan yang diperketat dari pihak pemerintahnya sendiri, misalnya melakukan audit rutin, terus juga ada transparansi laporan keuangan dari dana BOS tersebut, bagaimana laporan penggunaan dana BOS tersebut digunakan, terus diumumkan bisa dari papan sekolah, terus maupun website sekolah tersebut, terus juga harus melibatkan komite sekolah dan pihak-pihak luar lainnya seperti orang tua, untuk perencanaan dan pengawasan dalam penggunaan dana BOS. Dan juga kita bisa memberikan sanksi yang tegas kepada oknum yang menyalahgunakan dana BOS tersebut, termasuk tindakan hukum. Nah iya sih, kalau misalkan ngomongin soal transparansi gitu, aku tuh setuju banget ya. Orang tua kan pasti akan lebih tenang gitu ya kalau misalkan dikasih tahu gitu. Betul. Iya, kalau transparansi diterapkan kan pastinya penyalahgunaan itu bisa ditekan atau diminimalisir. Oke, kita udah di penghujung pembicaraan gitu ya. Penyalahgunaan dana BOS ini bukan hanya merugikan keuangan negara, tapi juga merampas hak-hak anak gitu yang harusnya mendapatkan pendidikan gitu ya yang layak gitu. Betul, karena pendidikan itu fondasi bangsa ya. Kalau kita nggak serius ngejaganya ya generasi muda kita yang akan jadi korbannya. Oke, terima kasih ya Aga sama Dita, kita udah membahas kasus yang penting banget nih. Dan semoga dari podcast ini kita tuh mendapat banyak wawasan gitu ya mengenai tadi dana BOS itu ya. Oke, sampai jumpa di episode berikutnya. Mari kawal bersama penggunaan dana BOS agar benar-benar bermanfaat untuk pendidikan kita. Terima kasih ya.